Ya itu waktu pacaran kita sering Oh, pacaran berhayal, malah. sering berhayal keliling dunia nyupir apa Berarti udah lebih dari 15 tahun dong. lebih. Janjinya lama sekali, padahal abang bisa Ya melakukan itu kan sekarang. politisi janjinya banyak. Saya kalau menata kehidupan ketika gue punya anak, Iya. ketika gue punya anak, gue punya istri, hampir semua pakaian saya beli di Gede Bage. Termasuk jaket kulit. Jaket kulit. Abang punya koleksi jaket kulit berapa nih? Selama jadi anggota dewan belum pernah keluar negeri, kunker kita. Keluar negeri pernah tapi tidak kunker. Kalau presiden manggil saya itu cuma untuk bicara soal rakyat. Kalau soal yang lain mungkin nggak manggil saya. Bang, tadi kita ngobrolin soal kerjaan dan ngomongin soal wisata. Kita ngobrol santai nih, Bang. Pribadi abang nih. Kalau saya baca literasi, bapak dulu tuh usia abang 11 tahun kalau nggak salah. Meninggal. Posisi bapak almarhum itu terakhir di Kejaksaan Agung ya, Bang ya? Iya. Sebagai jaksa. Apa kesan yang abang pernah rasakan ketika masih ada bapak? Orangnya seperti apa sih? Baik. Kalau saya sakit dia bilang kalau tidur di bawah ketiaknya saya bisa sembuh. Oh ya? Ya. Percaya Itu- atau tidak tapi? Wah, Tapi betul. Itu kenangan yang indah ya, walaupun saya tidak tertarik untuk membuktikan secara ilmiah benar Secara nggak sih ilmiah gitu. benar Tapi atau tidak. menyenangkan saja saya mendengar itu. Iya, iya. Karena mungkin karena merasa terlindungi aja kali ya. Seperti Ya seringkali kan kata orang ya, saya tidak tahu benar tidaknya secara ilmiah bagaimana. Kalau kita pergi jauh, kita tinggalkan baju yang pernah kita pakai dan belum dicuci pada anak kita. Kalau anak kita demam, kita selimuti iya, dengan baju itu, katanya berpengaruh. Mungkin secara psikologi ya, Psikologi seperti dia itu. cium aroma baju apa badan bapaknya dan sebagainya. Dan ya itu juga kenangan-kenangan itu kan menarik buat saya. Walaupun tidak banyak, di usia 11 tahun berapa banyak sih saya memiliki kenangan sama bapak. Iya, 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 iya. Bang, tapi abang almarhum kan PNS ya, pegawai negeri sipil. Terus abang malah terjun ke politik, berawal dari pergerakan mahasiswa. Abang tidak kepikiran untuk ngikutin jejak Enggak. almarhum? Tidak ada, Bang? Enggak, Sama sekali? jadi PNS gitu? Iya. Enggak. Kalau gini loh, kalau saya mudanya itu sudah memenuhi seluruh syarat untuk gagal. Syarat untuk gagal. Syarat untuk gagal. Maksudnya? Saya pernah tidak naik kelas, umur 16 tahun ditangkap polisi, lalu tidak naik kelas 1 kali di SMA, 4 kali diberhentikan dari SMA. 16 tahun ditangkap polisi kenapa, Bang? Berantam dengan ya adalah peristiwa lah seperti Di Jakarta itu. itu? Iya, di Pasar Minggu di Jagakarsa. Kemudian dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan lagi 4 kali dipindah SMA karena diberhentikan terus. Artinya kalau seluruh syarat kegagalan itu kan sudah kita terpenuhi. Terpenuhi untuk masuk Untuk jenjang kayak gagal, gitu. untuk masuk kepada kegagalan. Seringkali kan saya takut ketemu kalau kumpul-kumpul keluarga. Kebetulan dari bapak kan keluarga Kristen, dari ibu keluarga besarnya Muslim. Kan kita punya hari raya di mana kita kumpul-kumpul keluarga. Iya. Dan saya kan selalu malu untuk kumpul di situ. Karena selalu Kenapa? ditanya ya. Kumpul-kumpul keluarga itu kan selalu jadi ajang orang untuk bercerita tentang prestasi anaknya. Prestasi anak-anaknya. Ya, dan misalnya, itu si ini hari ini naik kelas lo juara sekian-sekian. Adian gimana? Pindah, diberhentiin. Tahun depan ketemu lagi, oh si ini sudah begini loh, begini. Adian gimana? Dipindahin lagi. Bertahun-tahun, dan itu yang mengganggu. Sehingga saya lebih baik menghindari pertemuan-pertemuan keluarga. Seperti itu. Ya, Karena latar terganggu, belakang itu. tertekan dan sebagainya. Tapi banyak orang sekarang menghakimi masa depan anaknya sendiri karena perbuatan-perbuatan perilaku anaknya. Tidak naik kelas, diberhentikan, lalu dalam omongan keluarga dia dihakimi seolah-olah tidak punya masa depan, semangatnya dimatikan dan sebagainya. Menurut saya itu salah. Hidup itu misterius, nggak ada orang yang tahu tentang arah hidup setiap manusia itu bagaimana. Dia pernah punya masa lalu yang buruk, tapi kemudian dia punya masa depan yang baik. Tidak ada yang bisa menjadi hakim buat masa depan orang. Tapi ada masa tertentu nggak Bang Adian berpikir, gua harus mulai menata kehidupan, gua harus sekolah bener nih. Pernah nggak? Kalau sekolah bener, gue tidak pernah berpikir begitu ya. Tapi kalau menata kehidupan ketika gue punya anak. Iya. Ketika gue punya anak, gue punya istri, kalau malam gue lihat anak gue tidur, dan gue berpikir, umur gue tidak tahu sampai kapan. Ring jantung gue sudah 5. Secara fisik gue tidak lagi sehat lah, bisa dibilang seperti itu.
Gue harus menata hidup gue agar anak gue punya kesempatan lebih baik dari gue. Bang, ketika Abang memutuskan untuk turun ke jalan, saya sangat paham 98. Nama Abang sangat harum sekali. Saya juga ikut 98 tempo hari. Kepikiran Bang, dari 98 itu posisi Abang kan sangat dicari, sangat jadi buruan lah aparat segala macam. Dulu tidak ada rasa ketakutan itu sudah ada belum? Ada dong. Tetap Takut dong. Tapi problemnya kan, manusiawi ya. iya dong. Kita ini kan bukan superhero ya, kayak Superman gitu berani, enggak juga. Kita takut. Kita lari kan kita takut. Kita sembunyi karena kita takut. Ketakutan itu ada, tapi bagaimana mengontrol ketakutan itu kan, merasionalkan ketakutan itu kan penting. Itu, dan problemnya adalah kan kita yakin kita benar ya. Itu loh. Kalau disuruh sekarang berani tidak mengulang, ya nggak berani lah. Kenapa Bang? Sudah tua. Sudah tua? Iya, kita tahu bahwa saya misalnya per 1 jam batuk 3-4 kali, dulu kan tidak. Tapi karena masalah kesehatan dong takutnya. Iya, artinya dulu kan kita lebih berani karena kita tahu kita bisa lari sekencang-kencangnya. Oh gitu. Nggak batuk-batuk, bisa lompat tinggi, apa segala macam. Sekarang kan secara fisik saya tidak percaya diri lagi. Iya. Usia Abang berapa sekarang? Masuk 51. Usia 51. Iya. Tapi Bang, dulu Abang sama teman-teman kan di DPR. Dan sekarang menghuni DPR. Sempat kepikiran nggak sih dulu tiba-tiba bisa? Enggak. Setelah pasca reformasi? Enggak. Enggak. Terpikir untuk duduk di DPR? Enggak. Memikirkan dan merencanakan juga tidak. Nah, kenapa sekarang jadi nyebur ke sini? Ya, kadangkala dalam hidup itu kita tidak tahu ya. Kita jalan kemari tiba-tiba ada situasi kita dibelokkan ke sini. Yeah. Ada situasi kita dibelokkan ke sini. Kadangkala kita mengikuti alur itu, ya sampainya di sini. Iya. Itu loh. Tapi apakah itu direncanakan, didesain? Enggak juga. Sama sekali nggak ada rencana. Sama sekali tidak. Tapi ketika kemudian partai perintahkan saya untuk caleg di Kabupaten Bogor, ya kita bertarung di Kabupaten Bogor itu. Tapi dulu 98 kepikiran enggak. Sama sekali enggak. Ketika Abang ditugaskan untuk nyalek di Kabupaten Bogor, terpikir apa Bang? Kan Kabupaten Bogor asing juga buat Abang. Enggak juga dong. Enggak. Saya kan di Kabupaten Bogor tuh sudah sejak tahun 96. Oh, 96 Abang kita udah? Punya banyak daerah dampingan di Kabupaten Bogor. Kasus-kasus rakyat dan sebagainya. Bukan sesuatu yang baru. Berarti sudah bukan sesuatu yang, bukan wilayah yang asing lagi lah ya? Bukan. Kabupaten Bogor ya? Bukan. Bang, ada yang berubah Bang ketika Abang dulu di lapangan, aktivis, sudah ke Senayan ini. Dalam artian ini, perubahan sikap Abang yang saya bilang, saya boleh katakan ya, pendapat saya Abang orangnya santai, tapi berpikir keras, penampilannya santai. Di DPR seperti itu kayaknya? Di DPR, apa yang berubah? Saya juga bingung yang berubah apa. Mungkin saya lebih santun saja, bukan santun apa ya. Nggak sekeras gitu. Nggak sekasar dulu, nggak sekeras dulu. Kan proses membentuk kita ya. Pembentukan karakter gitu. Iya, membentuk manusia, merubah diri kita dan sebagainya. Saya diajarkan senior-senior di partai. Iya. Kita ini kadang-kadang juga tidak tahu bagaimana ber-DPR itu kan. Iya. Dapat ditegur sana, ditegur sini, diingatkan sana, dan itu kan membentuk saya juga. Cara berbicara dulu kita lebih suka naturnya kan orator ya, agitator dan sebagainya. Tapi di parlemen kan nggak bisa kita style seperti itu gitu. Bagaimana meyakinkan orang, bagaimana melibui orang, bagaimana berargumentasi, itu kan kita belajar lebih banyak. Tapi style Abang sebagai style Abang waktu di lapangan dulu dengan sekarang kayaknya belum berubah, Bang. Abang masih tetap tajam mengkritik, Bang. Oh, kalau itu begini loh. Bahkan pemerintah sendiri Abang berani untuk mengkritik seperti itu. Karena kan begini, ada kewenangan, ada kesempatan di mana kita bisa memperbaiki bangsa ini lebih baik dari sebelumnya. Mungkin majunya cuma setengah senti, cuma 1 senti, dan kadang-kala kita cara mengingatkan pemerintah ini penting loh, ini benar loh, ini harus dilakukan dan sebagainya. Itu jangan kritik. Tinggal bagaimana materi kritiknya kan. Tapi kan kita sampaikan. Kebetulan kan kalau di periode Jokowi saya cukup intensif ketemu dengan dia kan. Bisa sampaikan langsung pada presiden, Pak Presiden, ini rakyat butuh loh untuk tambang emas. Tapi jangan pakai merkuri ya Mas Adian, itu berbahaya buat lingkungan. Oh siap.
Itu kan kita obrolin, Pak Presiden, tanah terlantar ini perlu loh kita perjuangan. Rakyat itu sebenarnya butuh tanah, dan negara ini punya banyak tanah tapi dikuasai oleh sekian banyak orang. Kita coba yuk, ini bisa nggak kita bagikan pada rakyat. Presiden setuju. Banyak cara bisa kita kritik lewat parlemen. Misalnya soal bagaimana kemudian Antam tidak mau berbagi kesempatan dengan kontraktor lokal di wilayah Sulawesi. Dia mau pakai satu kontraktor besar, konon seperti itu. Lalu kontraktor-kontraktor lokal ini tidak diberdayakan. Sama seperti di Pongkor. Pertanyaan saya terbesar adalah, selama sekian puluh tahun Antam ada di Pongkor, siapa pengusaha lokal yang lahir dari Pongkor? Berapa banyak? Kalau dia sudah 30 tahun, setiap tahun ada 3 perusahaan besar yang lahir, harusnya paling tidak kan 90-100 pengusaha-pengusaha besar lahir dari bumi Pongkor kan. Lahir dari anak-anak muda Pongkor. Itu kan tidak terjadi. Kenapa kesempatannya tidak diberikan kok? Nah, begitu juga di Sulawesi, Mandiodo, di Sultra, di Sulteng, di Halmahera dan sebagainya. Ayo dong, kasih dong kesempatan pada mereka yang bermodal 100-200 juta untuk ikut mengolah tambang itu. Sehingga 10 tahun ke depan mereka bisa menjadi kontraktor mungkin di luar negeri. Mungkin di tambang lain di Afrika, di mana dan sebagainya. Tapi dia berangkat dari daerah sekecil itu. Kan keren. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bagus ya, Abang? Ya, per 3 bulan, per 4 bulan ketemu. Komunikasi seperti itu. Lewat parlemen ataupun komunikasi? Biasanya dia kasih waktu, kita ngobrol. Seperti itu. Iya, dan saya kan harus manfaatkan itu tidak untuk bicara proyek pribadi pada presiden. Saya nggak pernah bilang, Pak begini, enggak, untuk kepentingan, enggak. Saya cuma bicara. Jadi sepertinya kalau presiden manggil saya itu cuma untuk bicara soal rakyat. Kalau soal yang lain mungkin nggak manggil saya. Mas Adian ini gimana? Pak Presiden ini begini gitu loh. Itu juga yang kayaknya membawa cara Abang, gaya Abang benar-benar merakyat ya. Maksudnya pakaian. Iya, pakaian. Dari dulu kan Abang kayak beginilah gitu loh. Maksudnya tuh santai. Meskipun sekarang udah orang hebat di Senayan sana. Dulu saya stylenya memang nggak nyampe ke sana, Bang. Dulu Presiden pernah bilang sama saya dipanggil berdua, kita di Istana Bogor ngobrol sekitar 1,5 jam. Ngobrolnya tuh ngalur ngidul loh. Salah satu yang diobrolin itu begini, Mas Adian jangan pakai jaket kulit lagi. Nah, kenapa? Itu. Pak Jokowi bilang gitu. Kenapa Pak Presiden? Mas Adian harus merubah performance. Dan saya bilang, Pak Presiden, saya pernah beli jas, saya pernah beli batik. Dan ketika saya pakai jas, saya pakai batik, saya pakai dasi, saya ngaca, saya kecewa. Kenapa? Tidak merubah apa-apa. Tidak merubah apa-apa. Iya, saya tidak jadi lebih tampan misalnya, tidak jadi lebih berwibawa misalnya, tidak jadi lebih hebat dan sebagainya. Dan kalau kita bicara membeli atau menggunakan pakaian yang kita anggap nyaman, ya saya nyaman dengan pakaian seperti ini. Tapi penampilan kan penting juga, Bang. Sebagai Abang sebagai anggota dewan. Ya, selama menurut saya ada standar kepatutan minimal ya. Pakai kemeja, kita pakai celana, ya saya pakai celana walaupun jeans kan. Jangan-jangan Abang pakai jas kalau pas dilantik doang ya? Paripurna kadang-kadang pakai lah. Paripurna? Iya, paripurna. Gini juga lah, satu sisi begini loh. DPR ini kan persoalan ide, persoalan pikiran, persoalan keberpihakan, persoalan bagaimana memperjuangkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi bukan persoalan pakaian sebenarnya. Persoalan pakaian, tapi persoalan pikirannya. Jadi ngapain kita ngapain kalau kemudian kita pakai pakaian bagus, mahal, bermerek, branded dan sebagainya, tapi rakyat tidak kita pikirkan, rakyat tidak kita perjuangkan. Saya tidak katakan bahwa saya memperjuangkan rakyat sangat banyak, enggak juga. Tapi paling tidak ada 1, ada 2, ada 3. Itu yang kita perjuangkan. Itu juga yang kemarin pas ke Antam saya lihat Abang sampai lesehan di bawah ya, duduk ya? Ya, karena mereka rakyat juga duduk di bawah. Seperti itu? Iya. Jadi tidak mau ada barrier ya, ada jarak ya? Loh, kalau wakil sudah berjarak dengan yang diwakili, nggak asik dong. Tapi kan secara tidak langsung terkesan eksklusif. Seringkali seperti itu saya melihat. Ya itu problem juga ya, kadang-kadang kita membatasi dan membuat jarak dengan rakyat dari minyak wangi kita, dari perhiasan kita, dari mahalnya baju kita. Kan kalau saya pakai celana yang mahal misalnya harga 4 juta, 5 juta, mungkin saya juga mikir duduk di lantai parkiran mobil seperti itu. Tapi dengan celana jeans yang saya beli di Gede Bage, ya biasa-biasa aja gitu loh. Ini termasuk yang beli di Gede Bage ini? Hampir semua pakaian saya beli di Gede Bage. Termasuk jaket kulit? Jaket kulit. Abang punya koleksi jaket kulit berapa nih? Mungkin 25 kali ya. Dan belinya dari Gede Bage semua?
Yang beli di mall cuma 2, itu waktu ulang tahun saya dibelikan istri. Itu pun dibelikan istri. Iya, pas ulang tahun dibelikan 2 biji. Setahun ini, setahun ke depan, sisanya digede bagi. Digede bagi kan jaket kulit bekas ya, 400 Itu ribu. waktu masih abang di zaman mahasiswa udah sering ke Gede Bage? Waktu saya mahasiswa gede bagi belum ada, Belum tapi barang-barang bekas begitu kan ada di Poncol. Ya kita dapat di situ. Dari sejak kapan sih abang suka jaket kulit? Terus maknanya apa sih bang? Abang kenapa suka Bukan jaket? maknanya apa, jaket kulit ini kan lebih tahan terhadap angin katanya. Saya belum pernah melakukan penelitian ilmiah. Tapi kalau kita begadang apa segala macam itu, katanya jaket kulit lebih bisa melindungi tubuh dibandingkan jenis kain yang lain atau jenis bahan pakaian yang Karena lain. lebih rapat. Mungkin kata orang-orang begitu. Tapi abang sering juga kalau ke DPR ke Senayan pakai jaket kulit, Hampir tiap kesenian saya pakai jaket kulit, pakai celana jeans segala macam. pakai celana jeans. Paling mahal celana jeans berapa sih? Nah mikir nih. Saya bingung kapan saya beli yang baru ya. Ah iya, masa sih ah? Kapan terakhir saya beli celana baru? Udah lama banget enggak? Berapa? Jadi satu celana jeans atau beberapa celana jeans abang bisa bisa bertahun-tahun mungkin nggak ganti. Dan saya tidak, kapan saya beli yang baru ya? Saya rata-rata beli second. Sampai saat ini. Iya, Serius bang? serius. Padahal gaji aja gede loh bang. Gaji abang gede bang. Tergantung, besar kecil itu tergantung penggunaan. Loh saya ini dugem enggak, narkoba enggak, judi enggak, apa? Ya kebutuhan saya kopi rokok. Tapi kan boleh dong bang ketika ada uang ya sesekali lah beli yang buat menyenangkan juga gitu loh. Nggak harus yang gede bagi gitu bang. Kalau penting mungkin bisa ya. Jadi kalau nggak penting buat apa? Dan abang nyaman dengan ini ya? Dengan apa yang abang... Nyaman, istri saya juga beli jaket kulitnya bekas. Padahal beli yang baru juga bisa ya? Sebenarnya bisa, tapi kalau kita gini loh. Yang second itu kalau jaket kulit nih ya, Iya. modelnya keren. Modelnya keren. Iya, apa? Kita datang ke mall misalnya, nyari jaket kulit ya. Bentuknya sama semua. Oke. Tapi kalau kita datang ke Gede Bage, Nah, modelnya tuh macam-macam. karena second. Second impor, ada yang dari Korea, ada yang dari mana segala macam. Saya tidak tahu secara regulasi dan perpajakan seperti apa, tapi saya senang belanja di sana. Iya, 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 iya. Kenapa? Unik-unik, keren-keren. Apa? Saya pakai jaket nih. Saya yakin betul misalnya saya tidak akan ketemu dengan orang yang sama yang pakai jaket yang sama. Iya, iya, iya. Karena beda-beda ya? Beda-beda. Iya, iya. Kemarin saya beli jaket kulit buat istri saya. Menurut saya keren ya, di sini alis putih segala macam. 250.000 Di Gede Bage juga? di Gede Bage. Hampir semua orang dagang Gede Bage tahu. Tahu abang? Tahu. Ada rutin tuh bang ke Gede Bage bang? Kalau saya ke Bandung saya biasakan mampir 2 jam. Untuk mencari jaket kulit? Jaket kulit, celana, kadang-kadang kaos, kadang-kadang kemeja. Saya 70% jasa saya juga saya beli di situ. Di luar kegiatan abang sebagai anggota dewan, segini aja pakaian abang ya sehari-hari? Iya. Seperti ini kemana-mana? Ya memang mau pakai apa? Artinya membedakan seperti anggota dewan yang lain gitu? Enggak juga, apa? Saya berpikir kalau pakai jas panas itu aja. Gitu ya? Iya, kalau pakai jas panas, apa kita jadi tidak bebas bergerak, kaku. Kalau pakai kaos lebih nyaman. Luar biasa ya? Iya, rasional saja gitu loh. Kita pakai jas tebal-tebal cuma buat datang ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Lalu kita bingung gantungnya di mana. Lalu kita bingung sandaran, kita harus lihat dulu temboknya bersih atau tidak. Iya, Lalu kita ngerokok harus agak jauh biar nggak kecipratan api. Iya. Kan jadi apa ya? Jadi kita lebih mikirin gaya kita, tempat duduk kita dibandingkan hal yang lebih penting gitu. Rasional bang, betul. Cara berpikiran seperti itu. Dengan pakaian begini gue nyaman loh. Iya, iya, iya. Lalu orang bilang, ya saya nggak peduli lah orang ngomong apa. Ini gaya Adian itu pula. Ya menurut saya selama itu tidak menyakiti orang lain, Iya, iya. Tidak merugikan orang tidak lain. merugikan orang lain. Saya juga tidak mau menjadi hakim buat orang lain kok atas penampilannya. Dengan begini pun orang banyak yang suka kok. Ya kalau ada yang suka saya bersyukur, ada yang tidak suka juga menurut saya ya itu hak mereka. Hak mereka. Seperti itu. Kan saya tidak mungkin menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan. Yang terpenting adalah bagaimana daya kritis itu yang harus selalu ada ya bang. Kalau menurut saya ide itu penting. Itu penting.
kekritisan itu kan berangkat dari pikiran-pikiran yang karena kita kan dipenuhi dengan ide ya. Ini harusnya begini gitu loh. Bukan pakaian tapi pikiran. Iya, saya lebih suka itu. Sepakat, Bang. Bang, terakhir. Abang sudah 2 periode ya? Masuk periode kedua. Ada rencana untuk 3 periode, Bang? Kalau partai perintahkan? Seperti itu. Kalau misalkan Abang hanya cukup 2 periode, partai tidak... Nggak apa-apa juga. Rencana hidup Abang selanjutnya? Jalannya, saya ini punya dulu tuh waktu pacaran tuh kan kita ngerayu ya. Ngerayu. Apa seorang Adian Nabiatufulu bisa merayu? Ngerayunya tidak Orang dengan ketawa aja jarang. Ngerayunya tidak dengan mengutip bintang, bulan, awan, tidak. Nggak pakai puisi, Bang? Nggak pakai. Jadi nanti satu ketika kita jalan-jalan keliling dunia yuk, gitu segala macam. Lalu saya jadi anggota DPR. Kan kita punya kunker luar negeri. Iya. Kan saya tidak pernah ambil. Sudah 7 tahun saya tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri. Sekalipun tidak pernah. Lalu istri saya tanya, katanya dulu mau ngajak jalan-jalan ke luar negeri. Nanti kita cari mobil yang agak bagusan, yang agak kuat, kita nyupir bareng keliling dunia. Tapi kenapa kalau mau jalan-jalan harus nunggu setelah Abang nggak jadi anggota dewan? Ya di situ kan saat yang sama dengan anak-anak sudah besar. Secara usia mereka harus sudah besar, bisa ditinggal, sudah lebih mandiri dibandingkan sekarang. Ya kita jalan-jalannya berdua. Itu janji ke Mbak Elin tuh waktu awal jadi anggota dewan. Ya itu waktu pacaran kita sering pacaran malah? Sering berhayal keliling dunia nyupir apa. Berarti udah lebih dari 15 tahun dong? Lebih. Janjinya lama sekali, padahal Abang bisa melakukan itu kan sekarang. politisi, janjinya banyak. Nah Bang Adian bisa ketawa, Tribuners. Gue suka banget. Jadi itu ya, mau kemana emang Bang? Mau jalan-jalan kemana sih? Kita misalnya dari Jakarta nih, kita berangkat dulu ke Batam, Sumatera, kemudian masuk ke Kepri, kita nyebrang misalnya ke Singapura kita nyebrang ke Malaysia. Mobil tuh? Ya. Nyupir sendiri? Gantian, istri saya juga kan suka nyupir. Oke. Saya kan nggak pakai supir, kita nyupir berdua gantian. Terus kemana lagi tuh tujuan akhirnya? Ya kemana aja, kita pengen lihat Keliling Kamboja, iya kita pengen lihat Kamboja, ada banyak peninggalan budaya di sana, itu menarik, keren loh. Emang Abang selama jadi anggota dewan belum pernah keluar negeri, kunker kita? Keluar negeri pernah tapi tidak kunker. Tidak kunker? Tidak kunker. Kunker Abang nggak pernah? Nggak pernah ngambil. 7 tahun dan fine-fine aja. Terus luar negeri mana yang ingin Abang kunjungi selain Kamboja? Wah hampir semuanya lah, Roma, Italia, itu udah pernah? Belum. Itu yang ingin Abang mau? Iya. Saya keluar negeri baru ke Singapura, ke Hong Kong, ke Perth, baru 3 negara kali. Itu juga ongkos sendiri. Aduh, seorang Adian Nabiatufulu, orang hebat di DPR, baru 3. Anehnya apa ya? Nggak aneh sih Bang, tapi luar biasa. Loh, kalau istri saya sudah pernah ke Jepang, ke Bangkok. Iya. Dia mungkin lebih banyak 2 negara dari saya. 3 negara. Sydney dia pernah. Oke. Saya baru 3 itu apa? Singapura, Hong Kong, Perth, udah. Luar biasa. Jadi kan nanti gini, ya. Lu kan tidak jadi lebih hebat karena banyak negara yang lu datangi. Oke. Lu juga tidak menjadi lebih rendah karena cuma 3 negara yang lu datangi. Karena menurut gua ukuran hidup kan nggak itu. Siap, mantap. Tapi nanti akan diwujudkan ketika Abang udah... Kalau ada umur, kita jalan berdua. Mantap, romantis tuh ya. Saya nggak tahu definisi romantis. Tapi menurut saya keren aja. Keren aja ya. Keren. Dan itu janji ketika masih pacaran dulu ya? Iya, dan sering kita obrolin kalau malam-malam ngopi. Istri saya kan suka nemenin saya ngopi di teras rumahnya, kita obrolin dong. Bang, dikit soal istri Bang. Abang, apa yang Abang suka dari Mbak Elin? Setia, Iya. dia berani, sabar. Dulu sama-sama ketemu di pasti. Dan sederhana. Sederhana. Apa ya? Kita ini dulu punya cincin kawin. Saya 6 gram, dia 4 gram kalau tidak salah. Oke. Lalu karena kesulitan ekonomi, kita gadein. Tahun berapa tuh Bang? 2000, mungkin kita gadainya 2005 kali ya. Iya, 2005. Iya, start 2005 mungkin kita gadaikan. Lalu Abang udah gabung di Parpol? Belum dong. Belum ber-DPR ya. Oh, belum DPR. 2005 gadein, bayar bunga, nggak ketebus.
Tebus, gadein lagi tuh, hilang. Hilangnya kenapa? Ya nggak ketebus. Nggak ketebus maksudnya. Nggak ketebus. Waktu terus periode pertama gue ke Bali dengan bini, gue bawa dia ke toko emas. Kita beli emas yuk, ganti cincin yang kemarin. Gue bilang begitu. Dan dia cuma ambil cincin 3 gram. Dan nggak nambah nih. Kita ada duit nih, dikit-dikit nih. Iya kan? Dia bilang cukup, ya sudah. Apa? Itu istri luar biasa menurut saya. Iya. Dia tidak jadi beban buat saya. Iya. Istri itu kan harus menguatkan kita, toh. Bukan menjadi beban buat kita. Betul. Nah di bini gue ini, dia jadi kekuatan buat gue. Support ya. Support, dia sadar hidupnya juga nggak mewah. Begitu-begitu aja. Apa yang sering Mbak ingetin buat abang? Rokok. Oke. Iya, pakai baju. Pakai baju. Ya kan saya sering buka baju di rumah. Itu katanya sudah tidak segagah dulu, tutup aja. Ketawa lagi. Ya begitu. Begadang, suruh tidur karena saya sering begadang. Jam berapa kalau abang tidur tiap hari? Jadwal tidur bisa jam 1, jam 2, tapi mau jam berapapun tidur, jam 6 saya pasti bangun. Apa jam berapapun? Iya. Jam 6. Jam 6 pasti bangun. Luar biasa ya, timing waktunya. Iya. Dan itu dari dulu sampai sekarang begitu. Ya jaga kesehatan, ngingetin makan, waktunya makan, begitulah. Abang masih bisa olahraga, Bang? Olahraganya apa, Bang? Abang kan udah kena jantung juga. Dulu istri saya belikan saya anjing. Katanya biar saya sering ngajak anjing itu jalan. Oke. Dengan saya ngajak anjing itu jalan, saya olahraga. Katanya begitu. Dia sering ngajak saya jalan, misalnya ke mall, kita tidak belanja. Kita cuma jalan, kemudian dari lantai 1 ke lantai 5, turun lagi dari lantai itu. Ya, menurut istri saya itu cara menyiasati saya agar mau olahraga. Jadi ke mall itu cuma jalan aja? Iya. Biar gerak aja? Iya, kalau capek kita duduk ngopi. Gitu ya Bang ya? Keren. Bang Adian. Ya. Makasih Bang. Sama-sama. Makasih udah meluangkan waktu. Inspiratif banget. Mudah-mudahan abang dan keluarga tetap dikasih kesehatan. Amin. Tetap semangat ya Bang ya. Pasti. Memperjuangkan masyarakat. Makasih. Hatur nuhun Bang. Makasih. Salam sehat selalu. Tribuners, bincang singkat, padat, menarik. Yang paling saya suka Bang Adian tadi bisa ketawa. Agak susah nih sama yang satu ini. Oke Tribuners, sampai ketemu di Tribun Corner berikutnya. Widi Henaldi, undur diri. Salam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.